Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengomentari isi dari berita dari Detik News ya. Bukan berita itu sendiri, tapi konten di dalam berita gitu ya. Judulnya Ma'ruf Amin cerita soal toleransi agama di RI ke mahasiswa Universitas Tokyo. Di Kiai Ma'ruf Amin itu berkunjung ke Tokyo, Universitas Tokyo. Dia bercerita soal toleransi beragama di Indonesia. Kata beliau bahwa karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan tenggang rasa menjadi kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan bangsa atau persatuan ini ya, kata Ma'ruf Amin. Memang bahwa kunci dari persatuan itu adalah tenggang rasa, dan itu adalah lokal wisdom kita dahulu gitu kan. Orang ketimuran itu lebih lunak, lebih santai gitu ya. Buktinya sangat banyak. Kita lihat misalnya kalau kita bandingkan dengan barat, di Indonesia atau bahkan di timur secara umum, Indonesia agama berkembang pesat. Kenapa? Karena ciri khas orang-orang timur itu tadi, lunak, cepat bergaul dengan perbedaan budaya dan sebagainya, dan lebih condong kepada tenggang rasa, kepada kedamaian, tidak mau konflik seperti negara-negara barat gitu ya. Ya, ini secara normatif bisa kita terima bahwa memang karakter masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita juga harus buktikan atau sampaikan realitas atau bukti empiris bahwa di Indonesia hari ini tubuhnya orang-orang Indonesia, tubuhnya itu timur Indonesia tapi otaknya barat gitu. Mereka tidak lagi memiliki rasa tenggang rasa itu, yang kemudian yang disebut sebagai kunci dari toleransi gitu ya. Nah, Kiai Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa secara umum perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tidak sampai menimbulkan pertikaian dan konflik yang keras. Jika terjadi benturan atau pertikaian baik terkait dengan orientasi keagamaan, kepentingan politik, atau ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal untuk meredam konflik. Ya, kita tahu, dan kalau kita menguliti sejarah bahwa memang Indonesia itu seharusnya itu menghidupkan kearifan lokal, atau kearifan lokal ini umum ya, luas sekali. Hukum-hukum lokal, hukum-hukum adat gitu kan. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Indonesia tidak menerapkan hukum positif sebagai produk dari Belanda. Ini PR besar. Jadi Kiai Ma'ruf menyampaikan ini benar secara normatif, tapi kenyataannya tidak begitu. Kearifan lokal ya tidak begitu dihargai oleh pemerintah. Penebangan pohon di mana-mana gitu kan, pertambangan dan sebagainya itu. Nah, ini itu komentar saya ya. Kemudian Kiai Ma'ruf juga menyampaikan dalam pidatonya bahwa dalam konteks hubungan internasional, Indonesia telah menetapkan prioritas politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan prioritas 4+1, di mana salah satunya adalah prioritas 3, yaitu diplomasi, kedaulatan, dan kebangsaan. Jadi maknanya adalah pendekatan kebangsaan, pendekatan perdamaian ya.
kita menghapus apapun jenis penjajahan di muka bumi. Nah, Indonesia mendorong, kata kata Kiai Ma'ruf, Indonesia mendorong penyelesaian konflik di beberapa negara, termasuk Indonesia aktif mengirimkan misi penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia mendukung pentingnya penyelesaian diplomatik dengan pendekatan win-win solution dari setiap konflik antar negara. Iya, itu telah dilakukan dan itu sering dibicarakan di masyarakat Indonesia. Tapi kan kita ingin tahu sejauh mana progres atau perkembangan dari usaha-usaha yang dilakukan itu kan. Kita konsisten memang bahwa kita ingin menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, kan gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak punya power. Lagi-lagi hanya ikut andil dan merasa bahwa perperangan yang terjadi itu tidak seharusnya terjadi. Kan gitu. Kita hanya ingin menyampaikan itu hanya secara normatif dan tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki power untuk melakukan perubahan gitu. Nah itu, nah tadi temanya adalah Kiai Ma'ruf menyampaikan toleransi beragama di RI atau Republik Indonesia di Universitas Tokyo. Nah, kenapa hubungannya kemudian eh, perperangan antar negara? Nah, ini secara subjektif saya menilai bahwa memang perperangan hari ini yang terjadi di beberapa negara itu kemungkinan adalah hubungannya dengan agama. Karena tidak harmonisnya keagamaan itu, karena tidak ada sifat toleransi itu, sehingga muncul konflik itu. Dan di barat itu biasa terjadi karena mereka keras ya, keras kepala. Itu yang menurut saya komentar dari saya.